Ayu tersenyum dan berkata, main-main. Sejujurnya, ibuku sebenarnya tidak suka acara yang terlalu meriah seperti ini. Dan sebenarnya saya juga tidak berencana untuk datang. Kecuali tiket ini ditinggalkan oleh kakak saya yang merupakan penggemar Gema, tapi tiba-tiba dia ada urusan dan tidak bisa datang. Dan aku melihat bahwa tiket ini benar-benar sia-sia, jadi aku datang untuk melihatnya. Alena tertawa. Suamiku sepertinya juga tidak menyukai acara seperti ini. Dia tidak pernah menjadi penggemar bintang. Kali ini dia juga diseret olehku ke venue. Ayu hanya bisa menatap Tama dan berkata sambil tersenyum, jadi Tuan Renza tidak menyukai Gema ya? Tama mendengarkan, dengan kepala besar, berpikir, hari ini ada apa dengan wanita-wanita ini? Berbicara tentang kata-kata, yang satu memiliki makna yang lebih dalam dari yang lain, segala macam konotasi. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Ayu, "Hei Nona Sucipto, karena kakakmu adalah penggemar Gema, kenapa dia tidak datang untuk sementara?" Tampaknya Van Hout tidak cukup besi. Ayu diam-diam melirik Tama, berpikir, kamu jahat, dengan sadar menanyakan pertanyaan ini padaku. Kenapa kakakku tidak datang? Apakah ada orang di dunia ini yang lebih tahu darimu? Dia pergi pagi-pagi sekali dengan bersujud yang panjang dan impulsif. Dia hanya bisa berjalan paling banyak beberapa kilometer sehari. Dia pasti belum keluar dari kawasan kota. Jadi, dia menghela nafas. Jangan katakan itu, kakakku bertemu telur yang buruk, dibersihkan oleh telur yang buruk itu, dan aku khawatir dia tidak akan bisa kembali dalam beberapa tahun ke depan. Alena mendengar ini dan berkata dengan kaget, Nona Sucipto, saudaramu diculik? Lalu apakah kamu sudah menelepon polisi? Ayu tersenyum dan berkata, ini bukan penculikan, tapi kakakku tidak bisa kembali dalam waktu singkat, tapi dia rela kalah, jadi itu bukan salah siapa-siapa. Alena mendengarkan kebingungan, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah masalah keluarga seseorang, dia tidak dapat mengajukan pertanyaan yang lebih rinci. Jadi dia mengangguk dengan lembut dan berkata, maaf, saya keluar dari barisan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, itu mungkin bukan hal yang buruk baginya. Pada saat ini, Askara dan Lenan, pasangan tua berjalan. Askara melihat Tama, empat mata saling berhadapan. Orang luar tidak dapat melihat besarnya gerakan anggukan kecil. Lenan juga melambaikan tangannya dengan tenang pada Tama, lalu duduk tepat di sebelah Ayu. Askara, di sisi lain, duduk di sebelah Lenan. Ketiga orang itu tidak saling menyapa, jadi Alena tidak terlalu memperhatikan kedua orang ini. Namun, ketika Ayu melihat ada orang di sekitarnya, dia tanpa sadar melirik mereka dan menyadari bahwa yang datang adalah Askara Gu, kepala keluarga Gu, dan istrinya Lenan. Ayu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi segera sadar kembali. Dia adalah anggota keluarga Surabaya, jadi dia tahu keluarga Gu, dan tahu bahwa Askara dan Lenan adalah orang tua Gema. Jadi karena ini konser Gema, wajar saja jika mereka datang sebagai orang tua untuk mendukung pertunjukan. Namun, dia memiliki beberapa keraguan di benaknya, baik Askara maupun Lenan, di masa lalu, dalam berbagai kegiatan masyarakat kelas atas di Surabaya, dia sering melihatnya. Namun dalam kesannya, pasangan ini terlihat sangat muda sekarang. Terutama Lenan, dia telah melahirkan seorang anak, usianya dibandingkan dengan ibunya tidak beberapa tahun lebih muda, tetapi seluruh keadaan orang tersebut sama sekali tidak terlihat seperti seorang ibu, merasa baru berusia 30 tahun. Dan Askara juga sangat luar biasa. Sebelumnya dikatakan bahwa dia sekarat karena kanker pankreas stadium lanjut, tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini tidak hanya menyembuhkan penyakit dengan cepat, tetapi juga terlihat lebih baik dan lebih baik. Namun, dia terkejut. Tetapi dia merasa bahwa karena dia telah melihat mereka dan duduk bersebelahan, dia berinisiatif untuk menyapa mereka dan berkata, Bibi dan Paman, apa kabar?
Lenan pada awalnya tidak memperhatikan siapa yang duduk di samping mereka. Dia diam-diam mengamati Alena di samping Tama, ingin melihat keajaiban apa yang dimiliki gadis ini yang bisa membuat Tama begitu disukai. Tapi tiba-tiba dia mendengar gadis yang terjepit di antara dia dan Alena menyapa dia. Jadi dia buru-buru melihat dan menyadari bahwa yang duduk di sampingnya sebenarnya adalah Ayu dari keluarga Sucipto. Dia terkejut dan bertanya, "Ayu, mengapa kamu di sini?" Askara juga terkejut, tidak menyangka Ayu dari keluarga Sucipto ada di sini. Ayu menjawabnya dan berkata sedikit dengan canggung, "Kakakku meninggalkan tiket untukku sebelum dia pergi, jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang." Ketika Ayu mengatakan ini, Askara dan Lenan, suami istri, langsung mengerti. Mereka berdua tahu situasi keluarga Sucipto, tahu bahwa Jevi tiba-tiba memutuskan kemarin untuk bersujud kepalanya pergi ke kuil untuk menebus dosa keluarganya, juga tahu bahwa sebelumnya dia telah mengejar putri mereka, jadi pernah berkata, mereka tahu mengapa Ayu ada di sini. Lenan juga sedikit malu, berbicara, "Ayu, masalah saudaramu, kami juga mendengar, kami juga sangat tidak menyangka." "Oh iya, bagaimana dengan kesehatan ibumu? Apakah ia baik-baik saja?" Ayu mengangguk, berpikir bahwa dia duduk di sebelah istri Tama, dan berpikir bahwa Lenan, Askara dan Tama pasti sudah lama saling mengenal. Dalam hal ini, pasangan itu memandang Tama, tentu saja sebagai menantu yang belum terbuka. Jadi dia buru-buru berbicara, "Bibi, kesehatan ibuku cukup baik, terima kasih atas perhatianmu." Setelah mengatakan itu, dia mendekati telinga Lenan dan berbisik, "Bibi, aku benar-benar minta maaf, Tama dan istrinya duduk di sebelahku, dan istrinya tidak tahu identitas aslinya, begitu banyak hal yang terlalu merepotkan untuk dilakukan. Diskusikan pada kesempatan ini, mari kita bicara nanti secara pribadi." Ketika Lenan mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ayu benar-benar mengenal Tama dan tahu identitas aslinya. Ini membuatnya berpikir di dalam hatinya, menurut akal sehat, identitas asli Tama selalu menjadi rahasia, dan tidak mungkin baginya untuk menyatakannya di mana-mana sendiri. Jadi bagaimana gadis ini tahu tentang dia? Mungkinkah Tama mengambil inisiatif untuk memberitahunya? Itu tidak masuk akal. Dia selalu percaya bahwa keluarga Sucipto bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Dalam hal ini, keluarga Sucipto adalah musuhnya. Jadi bagaimana dia bisa memberitahu Ayu rahasianya? Terkejut, Lenan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga Ayu dan bertanya, "Ayu, bagaimana kamu mengenal Tama?" Ayu tidak menutup-nutupi, dan berkata secara terbuka dan jujur, "Tama adalah penyelamat hidupku, dan juga penyelamat ibuku. Sebelum aku dan kakakku diculik di Jepang, dialah yang menyelamatkan kami berdua, dan beberapa waktu lalu ibuku dan aku mengalami kecelakaan dan dia juga yang menyelamatkan kami." Lenan tiba-tiba menyadari, jadi begitulah. Kali ini dia juga menemukan alasan mengapa Ayu mengenal Tama. Dia menghela nafas dalam hatinya, jika Tama baru saja menyelamatkan Ayu, mustahil bagi Ayu untuk mengetahui identitasnya, tetapi jika dia juga menyelamatkan Lina, maka situasinya akan sangat berbeda. Tama dan ayahnya sangat mirip, itu akan terjadi. Mustahil bagi Lina untuk tidak mengenalinya. Dalam hal ini, masuk akal bagi Ayu untuk mengetahui identitas Tama yang sebenarnya. Tentang beberapa generasi keluarga Sucipto, Lenan dapat dikatakan sangat jelas. Ibu Ayu, Lina, juga berhubungan baik dengannya saat itu. Pertama kali Lenan dan Askara jatuh cinta, Lina ingin meningkatkan tingkat keberhasilannya mengejar Cahya Renza melalui hubungan antara Lenan, Askara, dan Cahya Renza. Jadi untuk sementara, Lina dan Lenan menjadi sangat dekat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Lina telah mengejar Cahya Renza selama bertahun-tahun tanpa hasil, sementara Cahya Renza kembali dari perjalanan ke luar negeri dan membawa kembali Sarah yang menonjol. Setelah pernikahan Cahya Renza dan Sarah,
Lina menikahi Zain dengan sangat menyesal. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.